Hai guys, balik lagi ke channel Turaber. Kali ini kita sedang berada di daerah Setiabudi, tepatnya di Kaspar. Nah, Kaspar ini menyediakan tempat yang menarik untuk kalian hangout bareng teman-teman, juga makanan-makanan yang unik khas Spanyol. Mau tahu gimana caranya mereka tercipta? Yuk kita langsung ngobrol sama chef dari Kaspar. Let's go inside. Sama chef-chef kece dari Kaspar. Yeay, tentang dulu dong. Oke, mungkin boleh diperkenalkan diri dulu Kak, dari nama, umur kalau mau, dan sebagai apa di Kaspar. Oke, saya Aditya, saya head chef di Kaspar. Kita basically udah jalannya dari since opening dari Desember. Kalau mau tahu umur 29 sekarang, jadi bentar lagi beranjak ke 30 ya. Sama ini Daniel. Nama gue Daniel, gue CDP di Kaspar, umur gue 27. Oke. Tegar. Sebelum menjadi chef dari Kaspar ini sendiri, kegiatan kalian tuh ngapain sih? Jadi kebanyakan kita selalu di dalam F&B ya, maksudnya dalam dunia F&B kayak one way or the other lah gitu ya. Jadi gue sama Daniel nih, sebenarnya kita temenan lama dari zaman-zaman pertama kali Daniel kerja di kitchen juga. Kita udah temenan ya, baru temenan gitu ya. Sebelum ini kita sempat consulting juga di masa-masa pandemik. Sebelum itu kita juga kerja di kitchen profesional. Sebelumnya gue di Bali. Sebelumnya Daniel seperti di Melbourne. Di Sydney. Sydney ya, gitu ya. Sebelumnya lu tuh belajar jadi chef ini belajar masak ini di sekolah memasak, atau memang otodidak nih belajar semuanya sendiri? Jadi kalau gue sendiri, gue sekolah masak. Emang dari background keluarganya itu kuliner banget. Kalau gue kebalikannya dari dia. Kalau di keluarga gue lebih kayak ke bisnis orangnya. Dan gue juga sekolah bisnis, tapi gue kayak suka aja masak gitu loh. Terus gue pernah pertama kali belajar masak tuh di Bali. Langsung terjun ke kitchen aja gitu. Dan restoran pertama gue tuh di Lokavor dulu. Dan gue kenal Adit tuh gara-gara gue sering banget minum di tempat dia dulu di Room for Dessert di Bali, di Ubud. Tapi pernah kayak ditentang-tentang gitu nggak sih kalau lo ternyata mau jadikan ini sebagai profesi lo? Hampir sih, gara-gara kan kerjanya lumayan long hour banget ya. Awal-awal gue nggak punya waktu buat keluarga gue, dan gue di luar kota, jadi pernah ditentang sih. Cuman pada akhirnya mereka ngerti sih, kalau kerjaan ini tuh kayak bisa membuahin hasil, nggak cuman kerjaan yang kayak gitu doang gitu. Jadi sudah berapa lama nih kalian berdua menjadi chef? Berapa tahun? Berapa puluh tahun? Wah, kalau gue tuh mungkin dari semenjak pertama kali kerja di dalam kitchen profesional gitu, itu dari umur 14. Tapi kalau yang benar-benar profesional banget gitu, yang di restoran yang lebih proper, yang agak mungkin kalau bisa dibilang agak upper scale gitu, dari ya mungkin umur 18 lah. Gue baru 6 tahun. Kalau misalnya kita udah ngomongin tadi 11 tahun dan 6 tahun, tapi kalian pernah ikut kejuaraan-kejuaraan gitu nggak sih? Saya tahu sih banyak banget orang yang berminat ke situ. Saya sendiri nggak, belum pernah terjun ke dunia itu yang kompetisi ya, basically ya. Mungkin gara-gara most of the time tuh emang sibuk banget dan nggak ada waktu untuk prepare juga dan untuk mempersiapkan untuk kompetisi, soalnya itu emang benar-benar perlu preparation kan banyak banget ya. I think kalau competition chef itu menurut gue it's really good. Itu kayak benar-benar melatih eksekusi, itu nomor satu ya, planning. Jadi dan maksudnya di staff kita juga pun ada beberapa anak yang yang sering ikut kompetisi juga ya. Not necessarily bahwa kayak pandangannya itu jelek ataupun bagus gitu dibandingin yang lain, tapi mereka punya a certain skill yang dimana tuh mereka ngelatih terus gitu ya. Sebenarnya ngelatih mental juga nggak sih? Maksud gue kayak, dan anak-anaknya sendiri bakal lebih ngerti untuk explain the food they're cooking gitu loh, maksud gue. Jadi itu benar-benar ngebantu untuk mereka jadi lebih pede sama apa yang mereka masak. Pada saat mereka terjun ke dunia kitchen yang lebih real lagi, mereka bisa explain gitu menu-menu mereka gitu dengan lebih hebat. Boleh diceritain sedikit Mas kan, terus sejak kapan didirikan sih Kak? Jadi Kaspar sendiri dia dirikannya itu di bulan Desember tahun lalu, 2020. 2020. Ya. Jadi space ini dari ownernya sendiri, dia emang suka banget makan makanan Spanish, itu dia. Jadi dia one day punya ide untuk bikin restoran Spanish dan terbentuklah si Kaspar ini. Dulu berawalnya itu cuma kita berdua yang mulai, dan timnya sekarang bisa tumbuh sampai 30 orang.
dari kitchennya doang ya. Overall staffnya kita bisa sampai 90 sih itu deh. Jadi Kaspar tuh diambil dari nama salah satu ceritanya Tuhan Yesus lah ya. Jadi agak religius dikit. Tapi ada salah satu figur namanya Kaspar gitu, one of the three kings kan dia bilang. Tapi kalau nggak salah tuh Kaspar itu menceritakan ada hubungannya dengan treasure itu dia, dengan harta karun ya. Jadi konsepnya dari harta karunnya sendiri itu adalah bahwa ini kan secluded banget sebenarnya ya. Maksudnya kita dikelilingi sama pohon dan kawan-kawan, jadi kayak sebenarnya tempatnya itu tertutup banget. Orang tuh bisa punya sense dan experience itu adalah kayak masuk dari tempat yang kecil, and then tiba-tiba wah di dalam itu ada something nih yang gede banget. Konsep makanan yang kalian buat itu seperti apa sih sebenarnya? Dari konsep makanan kita basically Spanish, jadi kayak inspiration awalnya itu adalah Spanish basically. Dari situ kita ada yang tradisional, dan dari situ lagi ada yang lebih modern lagi. Tapi sebenarnya tuh kalau masakan di sini, masakan Spanish di Kasparku sendiri, apa sih cita rasa yang pengen banget ditonjolin gitu dari makanan yang dibuat? Dari makanan itu basically kayak flavorful, itu nomor satu. Itu ya benar-benar kayak full packed of gurih, asin, asem kalau misalkan asem. Jadi it's really packed with flavor. Dari awal kita R&D juga benar-benar, jadi dari owner kita pun dia kita juga berdiskusi, dia juga orang yang suka masak dan suka makan juga, dan menurut saya dia punya salah satu palette yang bagus banget. Jadi kita banyak berdiskusi dari dia juga, dan emang yang dicari tuh benar-benar makanan yang flavorful banget, itu dia, punchy. Itu dia. Nah kalau gitu kita mau nanya nih, signature foodnya apa sih kalau dari Kaspar nih, apa ini harus banget nih teman-teman pesen dan coba gitu? Kayaknya paella ya? Yes. Hah? Gue setuju sih kalau itu. Iya. Iya. Paellanya harus dicoba. Jadi paella basically mungkin gara-gara ingredients kita semuanya dari Spain ya, dari Spanyol. Sampai berasnya sendiri kita juga import. Nah kalau minumannya apa nih signature-nya? Kalau minumannya itu di-create sama Imam Azai, salah satu bartender ternama di Jakarta, di Indonesia mungkin. Signature-nya dia tuh lebih ke eksperimental. Jadi kayak a lot of flavor, ada fermentation, ada ini, ada distillation, bikin alkohol sendiri, those kind of things. Jadi ada banyak infusions juga, dan kebetulan kita berdua suka minum-minumannya dia. Kalau menurut gue, yang kalau gue bisa bilang signature-nya itu adalah si Esteller. Esteller ya? Itu enak banget. Dan Esteller. Nama koktelnya Esteller. Nama koktelnya Esteller. Nah menurut kalian berdua, apa yang membuat makanan-makanan Spanish di sini yang kalian buat berbeda dengan restoran Spanish lain? Ayo. Kenapa ya? Kalau menurut gue, salah satunya adalah yang kayak gue ngerasain penting di kitchen tuh adalah kayak hubungan satu sama another person di dalam kitchen sih. Kayak kalau kitchen lu playful banget, even kita kerja serius tapi kayak kita benar-benar happy, enjoy kerjanya, kita bisa masak dengan lebih baik, ngeluarin rasa yang lebih gimana ya? Kayak lu masak tuh harus benar-benar pakai perasaan sih kalau menurut gue, dan teknik gitu loh, of course. Banyak banget ingredients yang benar-benar kita source specifically dari Spain ya. Iya. Dan itu bikin pusing banget sebenarnya. Wah, banyak banget sih. Awal-awal Banyak ya. banget gitu. Dan kebanyakan sebenarnya makanan kita simpel banget. Kalau misalkan dilihat itu ada kayak papas berapa gitu, basically kayak kentang goreng, cuman kita banyak banget teknik yang yang kita benar-benar lihat in detail. Dan itu kalau menurut gue sih yang bikin rasanya berbeda, itu dari tekniknya sendiri, dari ingredients yang kita sourcing juga. Tapi kita juga bisa adjust dengan ingredients di Indonesia juga gitu kan. Soalnya kita sebenarnya bikin makanan asing di Indonesia dan harus menyesuaikannya dengan marketnya juga di sini ya. Orang Indo juga Yes. ya kan? Exactly, itu dia. Oke, tadi kita udah sebutin salah satu signature dish-nya. Gue pengen lo sebutin 3 dan lo 3 apa favorit lo di sini makan. Gue suka fat sih tapi. Mungkin dari gue kalau 3 yang di sini ya. Mungkin nomor 1 itu gambas, which is udang. Udang kita masak pakai pimenton kawan-kawan. Nomor 2 papas bravas. Itu comfort food banget, tuh cuma kentang goreng doang. Tapi kita ada teknik yang lumayan ribet yang setiap hari Daniel yang bikin. Mungkin nomor 3 kalau gue itu adalah mungkin kroket. Dessert. Kayak squid ing kroketnya, I think it's one of the best. Nah, kalau lo nih kan ini. Kalau ada yang sama gimana? Kalau gue sih yang pertama yang gue suka papas sih.
Gue suka banget kentang sih sebenarnya. Kayak kentang bisa dimasak segala macam, tapi kentang di sini, wow. Bang ada gitu. Yang kedua gue suka tuh chicken wing sih kalau di sini. Karena lumayan bumbu rapnya tuh lumayan banyak banget dan flavorful banget sih di sini. Dan pedesnya nampol. Iya. Jadi kayak Yes. exactly. Terus yang ketiga, Ini barang-barang semua yang dia bikin duluan. Harus dia Bikinan sendiri. yang ketiga apa ya? Mungkin tuna tartar sih. Karena dia unik sih menurut gue Iya. di sini. Exactly. Beda dari tempat lain. Pengalaman buruk dan baiknya belum kita tanyain. Pernah nggak sih kalian tuh menghadapi pengalaman yang baik dan buruk, tapi buruknya dulu deh dari para tamu. Wah, Mungkin pernah berantem sama tamu kayak wah timpuk-timpukan gitu. wah. Ada tamu yang komplainnya terlalu rese gitu sampai yang nggak masuk akal. Itu bisa diceritakan. Sebenarnya sih kalau misalkan berantem directly sama tamu nggak pernah sama sekali. Jadi kayak emang kita di sini yang salah satu filosofi yang gue ajarin sama anak-anak juga ya, maksudnya kayak customer focus lah gitu. Maksudnya kayak not necessarily the customer is always right, tapi at that moment mereka benar. Kalau berantem nggak pernah. Kalau dapat request yang aneh sering. Kita ada dish yang daging gitu ya, dan kita juga ada dry aged meat dan ada kayak daging kita lumayan banyak juga lah gitu ya. Satu daging, let's say tomahawk gitu yang ada bone-nya, tapi cookingnya beda-beda semua, satu medium rare, satu well done. Oke, jadi mau di Jadi mau yang mana nih? mau mana nih gitu kan. Jadi oke nggak apa-apa lah, kita bisa potong dulu and then kita reheat lagi kan. Tapi yang bikin aneh lagi tuh gue nyimpen dompet di dompet nih, nggak salah ya. Pokoknya abis itu, setelah itu dia minta, oh boleh nggak setengahnya di take away. Tapi itu something easy lah gitu, kita bisa we can make it. Salah satu challenge yang lagi of course alergi ya, kalau misalkan alergi. Tapi juga ada request yang apa ya, yang boleh tambah cabai lah atau apalah gitu, atau boleh tambah sambal ABC nggak, tapi di sote. Jadi kadang-kadang kayak lu mau masak sendiri. Tapi maksudnya dan again we cater to our best. Jadi kayak if we can do it, we can do it. Itu dia. Pasti Daniel ada juga Dari dong. kakak ada? Nah, gue beli. Jangan lah. Dari laut wajahnya kayak Iya sih. Mungkin kalau yang berhubungan sama customer nggak banyak ya. Nggak banyak, cuman kita tetap bakal kerjain sih. Iya nggak sih? Selalu. Paling Selalu. kayak what? Kayak gitu. Kalau kalian sendiri berdua pernah cekcok nggak nih? Gua pernah nggak ya? Mungkin kalau Adit sendiri dia lebih kayak dia orangnya tuh detail banget karyanya. Dan gue kayak oke, marahin aja gitu loh. Kayak kalau gue ada salah marahin. Karena buat gue sendiri di dalam kitchen emang harus keras gitu loh. Kayak kalau lu nggak keras, pada saat kita lagi di under pressure, wah itu hilang semua di kepala tuh. Nah, ketika lu mambiar gimana anak-anak lu yang di bawah lu gitu loh, maksud gue kayak. Jadi awal-awal gue masuk sini sama Adit kerja kayak wah berat banget deh anjing, kenapa Dan ini mulu gue agak anjing. beda soalnya kita dulunya temenan deket itu dia kan, dan tiba-tiba kita jadi kolik ya. Jadi ya temen kerja itu dia kayak Soalnya setahu gue tuh lebih susah temenan dulu baru kerja bareng. Yes. iya. Kayak bareng harus temenan. Lu benci gue. Iya. Enggak lah gila. So you're here man. One day kita kayak Nil, kita temenan deh. One day aja gitu yang liburan bareng aja gitu kan. Sekarang ada pengalaman terbaik apa yang pernah terjadi di kitchen customer? Wow. Apa ya? Mungkin waktu rush hour pernah ada yang tiba-tiba inisiatif apa gitu. Sebenarnya sih kalau pengalaman baik banyak banget. Staff-staff di sini, I think everybody's amazing ya. Yes. Dan yang paling kita apa ya, we really cherish tuh soalnya kita semua temenan. Jadi di kitchen itu kita average age-nya tuh rata-rata umurnya kita 24. Jadi kayak lumayan muda nih kitchen-nya. Jadi berondong-berondong semua. Wah. Jadi dua-dua yang biasanya gue di kitchen paling muda, dua paling tua sekarang kan. Jadi kita nongkrong bareng gitu-gitu. Jadi untuk chemistry-nya kayaknya yang paling memorable kalau dari gue ya, itu adalah pas tim kita tuh dari 2 orang menjadi at least 20 ya. Iya. Habis itu ada satu hari yang servisnya kita ketemu aja tuh semuanya chemistry-nya. Boleh nggak nih kakak-kakak ini membagikan tips and tricks buat para viewers gimana sih caranya menjadi seorang kalian dan membangun restoran dengan makanan yang sebegitu hebatnya? Jadi mungkin gara-gara job desk kita kan beda kan. Jadi Daniel lebih ke execution which is masak ya. Kalau gue lebih ke management dan kalau gue tips kalau misalkan if you wanna run a kitchen ya, nomor satu mesti clear headed banget. You really have to be very fair. Gue selalu selalu di check and balance sama orang lain gitu. Jadi kalau gue marah, gue tanya sama orang yang sebelah gue nggak salah kan?
gue bener kan gitu, gue make sense nggak? Kalau misalkan mereka bilang enggak, lo nggak make sense, oke, gue minta maaf. Terus bisa membedakan juga bahwa yang kerja sama kita adalah manusia juga gitu dia. Dan a good leadership tuh basically if everybody believes in you, mereka bisa ngikutin lo because mereka punya kepercayaan lah gitu kan. Dan kita juga punya kepercayaan balik. Jadi kalau core-nya manajemen itu bukan selalu atas ke bawah, it's both ways itu dia sih. Gue belajar dari staff gue, staff gue juga belajar dari gue gitu. Mungkin kalau Game plan. itu salah satu sih game plan. Jadi biasanya di dalam kitchen ini gue selalu buat game plan nih, tamunya berapa nih yang datang kayak gitu. Apa aja yang harus gue siapin sama tim gue. Terus tapi kalau buat kayak yang masih mau coba-coba kayak ikutin aja sih kata Atil. Kayak gue nggak kepikiran kalau gue bakal kerja di kitchen. Dan itu muncul aja tiba-tiba kayak ngapain ya gue waktu itu, kayak gue nggak tahu gue mau ngapain kayak let's try this gitu, kayak gue kerjain until today I still in the kitchen gitu kayak. Cuman gara-gara gue mau capeknya harus ditelan lah, terus kayak dikata-katain bego lah, ya. Tapi emang ya kalau nggak mau bego kita belajar gitu, ya dengerin aja dulu, ya. Biar lu bisa makin berkembang gitu, dan jangan pernah puas. Oke deh, berarti itu sudah cukup ya tips dan triknya Yeah. Kakak. Oke, itu sekaligus menutup wawancara kita hari ini. Terima kasih banyak loh Kakak. atas Thank you waktunya. for coming. Thank you so much. Abis ini kita langsung mau cobain makanannya juga. Yes. So, semoga semakin sukses, semakin ramai Kaspar dan semakin Thank you. mungkin Thank you. nanti mengikuti kompetisi yang lain. Ya mungkin ya. Gak So, ada. thank you so much Kak. Thank you. See you. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channelnya Turabber karena karetnya 2. Thank you guys.